액션 let's go 저 건물을 찾으러 Oh. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai hukum perdata internasional yang meliputi asas nasionalitas dan asas domisili dan asas penentuan dalam badan hukum. Nah, saya Farah Awalingrum, NIM saya 0089 dan ini rekan saya. Nama saya Surah Marwan, NIM saya 2383 110093. Kami berdua dari kelas Hukum Keluarga Islam 3C. Stay tune ya guys tentang video-video kami yang membahas mengenai subjek hukum internasional. Bye. Asas nasionalitas. Berdasarkan saat ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum nasionalitasnya. Asas ini digunakan dalam pasal 16 AB. Berdasarkan atas asas dalam hukum keperdataan, yaitu asas mobilia secutur personam, maka asas lex patri ini berlaku pula dalam menentukan status benda-benda bergerak. Dalam arti bahwa status suatu benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai badan ini. Asas ini diletakkan pada titik berat segi personalitasnya. Sistem hukum Eropa kontinental mengandung lebih banyak mengedepankan segi personalnya. Menurut teori personalitas ini hukum yang bersangkutan dengan status personal seorang adalah erat sekali hubungan dengan orang-orang tersebut. Oleh karena ada ikatan antara orang dan hukumnya itu, maka hukum asal orang tersebut dikaitkan kepada seerat-eratnya hukum asal atau hukum nasionalitasnya. Ini tetap mengikuti dimanapun orang itu pergi. Jadi di sini hukum personalitas dari seseorang adalah hukum nasionalitasnya. Hukum yang ditetapkan oleh nasionalitasnya, setiap warga negara ini tetap tunduk di bawah hukum nasionalitasnya, dimanapun orang itu pergi mengenai status personalitasnya. Beberapa alasan yang pro prinsip nasionalitas antara lain yaitu paling cocok untuk perasaan hukum seorang, artinya hukum nasionalitas yang dihasilkan oleh warga dari suatu negara tertentu itu adalah lebih cocok bagi warga negara bersangkutan. Yang kedua, nasionalitas lebih permanen, artinya nasionalitas adalah demikian mudah untuk diubah. Yang ketiga, nasionalitas membawa kepastian lebih banyak karena lebih mudah diketahui. Masalah yang timbul. Problem rainfall dapat ditimbul bila asas ini hendak
diterapkan pada seorang WNA yang berasal dari negara yang sistemnya hukumnya menganut asas domisili. Nasionalitas seorang tidak selalu dapat menjamin adanya kenyataan bahwa secara faktual seseorang menetap di wilayah negara nasionalnya. Bagi sebuah forum, asas ini dapat menimbulkan kesulitan teknis karena hakim harus menetapkan status personal suatu subjek hukum berdasarkan suatu sistem hukum asing yang belum tentu dikenalnya. Asas domisili. Asas domisili ini umum diartikan sebagai permanent home, tempat hidup seseorang secara permanen. Berdasarkan asas domisili, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum tentang kediaman permanen orang itu. Konsep domisili ini pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 pengertian, yaitu domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Domicile of dependence, yaitu tempat di mana permanen seseorang karena tergantung pada orang lain. Misalnya anak-anak di bawah umur mengikuti domisili orang tuanya, atau istri mengikuti domisili suaminya. Yang ketiga, domain of cause, yaitu tempat kediaman permanen seorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Asas domisili ini meletakkan titik berat pada segi teritorialitas sistem hukum negara-negara Anglo-Amerika, lebih mengedepankan segi teritori. Asas domisili. Asas domisili ini yang umum diartikan sebagai permanent home, tempat hidup seseorang secara permanen. Berdasarkan asas domisili, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum tempat di kediaman permanen orang itu. Konsep domisili ini pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 seperti, yaitu domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Domicile of dependence, yaitu orang kediaman permanen seorang karena tergantung pada orang lain. Misalnya anak-anak di bawah umur mengikuti domisili orang tuanya, atau istri mengikuti domisili suaminya. Domicile of class, yaitu tempat kediaman permanen seorang yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Asas domisili ini meletakkan titik berat pada segi teritorialitas sistem hukum negara-negara Anglo-Amerika, lebih mengedepankan segi teritorialitas. Menurut sistem domisili ini, semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan status personal ditetapkan oleh domisilinya. Jadi di sini semua orang yang berada di dalam suatu wilayah suatu negara dianggap tunduk di bawah hukum negara itu mengenai status personalnya. Ada beberapa alasan yang pro prinsip domisili, yaitu yang pertama, hukum domisili adalah hukum di mana orang yang bersangkutan sungguhnya hidup sehingga sudah sewajarnya jika hukum dari tempat itulah yang dipakai untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Prinsip nasionalitas. Yang kedua, prinsip nasionalitas seringkali memerlukan bantuan. Prinsip domisili adalah hal yang menghadapi peristiwa terdapat perbedaan nasionalitas dalam suatu negara, suatu keluarga. Yang ketiga, cocok negara-negara dengan
pluralisme hukum seperti negara-negara yang berbentuk negara federal. Yang keempat, domisili menolong di mana prinsip nasionalitas tidak dapat dilaksanakan seperti mereka yang tidak mempunyai nasionalitas atau yang mempunyai lebih dari satu nasionalitas. Yang kelima, demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigran. Pemakaian asas domisili terlalu ketat juga membawa persoalan, misalnya masalah revoy secara potensial dapat timbul apabila asas ini hendak diterapkan pada subjek hukum yang secara faktual berdomisili di suatu negara yang menganut asas nasionalitas. Dibandingkan negara nasionalitas, asas domisili ini tampak kurang permanen sifatnya karena tempat kediaman seseorang relatif lebih mudah berubah daripada nasionalitas seseorang. Hal ini dapat mempersulit upaya penetapan status personal. Yang terakhir yaitu membahas mengenai asas untuk penentuan status badan hukum. Dalam perdagangan internasional yang menghadapi intensitas semakin banyaknya pendirian badan hukum oleh pihak asing atau oleh pihak lokal dan pihak asing dalam satu joint venture atau joint enterprise. Demikian juga merambahnya perusahaan-perusahaan multinasional ke seluruh dunia, sehingga menimbulkan persoalan seperti sistem hukum mana yang dapat digunakan untuk menetapkan dan mengatur status dan wewenang suatu badan hukum yang mengandung elemen asing. Nah, ada beberapa asas atau doktrin yang berkembang dalam teori dan praktek HPI itu. Yang pertama yaitu mengenai asas nasionalitas atau domisili pemegang saham. Status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang saham menjadi warga negara atau lex patri atau berdomisili, lex domisili. Asas ini dianggap ketinggalan zaman dan kurang menguntungkan karena kesulitan menetapkan nasionalitas atau domisili mayoritas pemegang saham, terutama bila komposisi nasionalitas dan domisili itu ternyata beraneka ragam. Nah, ketika asas nasionalitas ini tidak bisa diimplementasikan, kita juga ada asas Center of Administration atau business. Nah, status badan hukum tunduk kepada kaidah-kaidah hukum di tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut, seperti tempat di mana badan hukum memutuskan kegiatan bisnis dan manajemennya. Dari sisi kepentingan negara sedang berkembang yang berkedudukan sebagai negara tuan rumah atau host countries dalam kegiatan penanam modal asing, maka penggunaan asas itu dianggap tidak menguntungkan karena umumnya perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal memiliki perusahaan induk di luar negeri. Tempat yang dianggap center of business adalah kantor pusat dari perusahaan itu pada umumnya berada di negara-negara maju. Akibatnya, hukum dari negara perusahaan induk itulah yang cenderung diberlakukan dalam menentukan kedudukan hukum dari anak-anak perusahaan yang ada di berbagai dunia. Sementara, sistem hukum ini akan cenderung pula melindungi kekayaan dan kepentingan pemilik modal asing itu daripada kepentingan host countries tersebut. Nah, contohnya adalah misal nih, perusahaan Apple itu kan adanya di Amerika ya. Nah, dia tuh punya perusahaan cabang di Indonesia. Tetapi ya hukum yang digunakan di perusahaan Indonesia itu tetap memakai hukum yang ada di perusahaan di Amerika itu. Kalau di asas Center of Administration. Nah, karena di asas ini itu lebih ke cenderung ke yang pemegang saham utamanya itu. Nah, yang ketiga itu yaitu asas place of incorporation
Status badan hukum ini ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Asas ini dianut di Indonesia dan umumnya negara-negara yang berkembang sebagai reaksi terhadap penggunaan Center of Administration. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Pasal 3 dinyatakan bahwa pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia haruslah yang pertama, mendirikan badan hukum berdasarkan hukum Indonesia. Yang kedua, dan badan hukum yang didirikan itu harus berkedudukan di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Penanam Modal yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanam modal, pada pasal 5 dinyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penanam modal asing wajib dalam bentuk perseorangan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, perusahaan yang ada dalam pengoperasiannya di suatu negara yang memiliki unsur asing karena penyertaan modal asing, klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA, haruslah didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan tunduk pada hukum negara tersebut. Oh, kalau yang ini tuh berarti kalau yang tadi kan yang asas yang sebelumnya itu kita harus tunduk dengan asas di mana perusahaan itu tersebut didirikan. Nah, kalau yang ketiga ini yang C itu misal si Apple itu masuk ke Indonesia. Nah, ya udah jadi mereka itu harus tunduk kepada hukum-hukum yang ada di dalam negara ini gitu, perusahaannya gitu. Jadi harus mengikuti hukum yang ada di negara ini gitu. Nggak bisa mengikuti hukum di mana perusahaan itu awal mula dibentuk. Nah, apabila dilengkapi dengan perangkat-perangkat hukum nasional lain di bidang hukum kontrak, hukum perusahaan, perpajakan, hukum penanam modal asing, hukum alih teknologi, hak milik intelektual, dan sebagainya yang memadai dan fair, maka prinsip ini dapat dianggap sebagai prinsip yang terbaik untuk mendukung kepentingan ekonomi negara-negara yang berkembang di dalam kancah perdagangan internasional. Kenapa sih harus tentang menganut doktrin inkorporasi? Karena yang pertama yaitu bahwa sesuai dengan logika hukum, jika suatu badan hukum juga tunduk pada hukum, di mana formalitas-formalitas untuk pendiriannya dilangsungkan sehingga suatu badan hukum hanya akan mendapat status dari sistem hukum tertentu saja. Dengan demikian, di kemudian hari seyogyanya inilah yang akan menjadi statut personilnya. Nah, yang kedua yaitu doktrin ini memberikan kepastian hukum karena hukum inkorporasi ini mudah ditentukan dengan jalan meneliti anggaran dasar, dokumen-dokumen pembentukan, pendaftaran-pendaftaran dalam register tertentu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu doktrin inkorporasi ini pun tidak akan menimbulkan kesukaran jika suatu badan hukum berpindah tempat kedudukannya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan status badan hukum tidak akan berubah atau terganggu dengan pindahnya tempat kedudukan itu. Yang D yaitu asas Center of Exploitation atau disebut dengan Center of Operation, yang beranggapan status badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memutuskan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi atau barang jasanya. Teori ini mengalami kesulitan bila dihadapkan pada suatu perusahaan multinasional yang memiliki bidang usaha, eksploitasi, dan atau memiliki berbagai anak perusahaan cabang yang tersebar di berbagai tempat di dunia. Bila perusahaan induknya mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan eksistensi yuridisnya, misalnya nih pilot, merger,
akuisisi, dan sebagainya, maka akan timbul persoalan hukum kompleks yang menyangkut perusahaan-perusahaan turunnya di berbagai negara di dunia atau cabang anak perusahaannya yang tunduk pada hukum dari berbagai negara yang beraneka ragam. Mengenai titik taut manakah yang harus dipergunakan untuk status persoalan badan hukum secara garis besarnya? Di dunia ada dua macam ukuran, yaitu yang pertama, negara dengan tradisi common law system yang meletakkan titik berat pada hukum dari negara didirikannya badan hukum, place of incorporation. Sedangkan yang kedua yaitu negara dengan tradisi civil law system yang menitik beratkan pada hukum dari negara di mana faktor pusat manajemen berkedudukan atau center of administration atau sig sosial. Alasan-alasan pro prinsip inkorporasi atau place of incorporation adalah yang pertama, karena prinsip ini sesuai dengan logika hukum. Bila mana suatu badan hukum ditaruh pula di bawah hukum di mana formalitas-formalitas untuk pendiriannya telah dilangsungkan. Yang kedua yaitu berdasarkan alasan praktis. Hukum inkorporasi ini mudah ditentukan secara pasti melalui anggaran dasarnya, dokumen-dokumen pembentukan, pendaftaran dalam registrasi tertentu, dan sebagainya. Alasan pro prinsip kantor pusat effective center of administration atau central office adalah yang pertama yaitu titik taut tempat kedudukan efektif dari suatu badan hukum dipergunakan adalah demi kepentingan para pihak dan juga dalam kepentingan lalu lintas. Yang kedua yaitu prinsip sig sosial adalah stabil dan dengan demikian membawa sifat yang permanen, tak mudah berubah-ubah. Asas nasionalitas adalah prinsip hukum internasional yang mengatur bahwa suatu negara memiliki kewenangan hukum atas warga negaranya, meskipun mereka berada di luar wilayah negara tersebut. Yaitu ada beberapa contoh asas nasionalitas. Yang pertama, kewajiban pajak seseorang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri masih wajib membayar pajak di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini karena negara tetap memiliki otoritas atas warga negaranya meskipun mereka tinggal di luar negeri. Yang kedua, hukum pidana. Jika seorang warga negara suatu negara melakukan kejahatan di luar negara asalnya dapat menuntut atau menghukum orang tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan serius di luar negeri masih bisa diadili di Indonesia jika kembali ke tanah air. Yang ketiga, perlindungan konsuler karena seorang warga negara mengalami masalah di luar negeri, seperti ditangkap atau mengalami kesulitan. Kedutaan besar atau konsulat negara asal akan memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan mereka. Prinsip ini mencerminkan bahwa kewarganegaraan tetap membawa hak dan kewajiban yang mengikat antara warga negara dan negaranya. Terima kasih. Contoh penerapan asas domisili, yaitu seperti contohnya yang dimaksud asas domisili itu kurang lebihnya seperti Ibu Mawar adalah WNI yang bertempat tinggal di Indonesia yang memiliki penghasilan di Indonesia dan luar negeri. Maka atas seluruh penghasilan yang diperolehnya termasuk negara berhak mengungut pajak. Jadi kurangnya itu kalau WNI warga negara Indonesia
terus bertempat tinggal di Indonesia yang memiliki penghasilan dan luar negeri mempunyai penghasilan seperti PT yang berada di luar negeri, maka negara berhak memungut pajaknya itu atas internasional, asas domisili. Contoh kasus asas untuk menentukan atas badan hukum adalah seperti kasus PT Fritz Travel 2017 yang melibatkan perusahaan perjalanan umroh dan haji. Fritz Travel terkait adalah status badan hukum dan tanggung jawab hukumnya. Itu latar belakangnya PT Fritz Travel menawarkan paket perjalanan umroh dan harga murah. Ribuan calon jamaah mendaftar, tetapi banyak dari mereka tidak diberangkatkan sesuai janji. Dalam proses hukum yang menyusul, perusahaan ini dihadapkan pada gugatan pidana dan perdata. Asas relevan untuk menentukan atas badan hukum dalam kasus ini diterapkan asas pemisahan kekayaan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi. Pemilik pengelola perusahaan yaitu Bos Fritz Travel, Andika Suratsman dan Anissa Hasibuan. Berdasarkan asas ini, meskipun perusahaan memiliki status sebagai badan hukum, dalam beberapa kasus pemisahannya dapat diabaikan jika terbukti ada penyalahgunaan status badan hukum tersebut untuk kejahatan atau penipuan. Sekian, terima kasih.